Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Tanpa dukungan kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa ya. Kita hari ini mau baca-baca lagi, namun Sora selalu mengingatkan dari awal bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, umum, bukan personal atau pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok gitu ya, santai aja, karena pastinya masih ada video-video lain yang mungkin lebih cocok sama kamu ya teman-teman. Karena tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading buat ada satu kecocokan ya. Kita hari ini mau membaca tentang sebuah tema, yaitu baru tersadar dan memahami kamu sumber bahagianya. Baru tersadar dan memahami kamu sumber bahagianya. Ada seseorang ya teman-teman yang sekarang mungkin baru tersadar, baru memahami kalau ada sumber kebahagiaan dia tuh adanya di kamu ya. Kita lihat dulu ada energi apa di sini. Di sini ada sebuah energi dari kehancuran karena adanya suatu perpisahan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini bisa saja ada energi yang begitu banyak galau ya. Kayak mau move on kok tapi kayak belum yakin, masih banyak keraguan, tapi mau kembali apakah masih bisa. Intinya perasaan itu seperti ada situasi yang mellow antara kamu sama orang ini ya. Bisa saja dia yang merasa begitu atau begitu juga kamu ya. Dan dari perpisahan ini teman-teman, perpisahan ini bisa saja terjadi karena adanya kepercayaan yang mungkin saja rusak ya teman-teman. Keterbukaan yang mungkin saja rusak. Jadi selama ini kamu berpikir mungkin dia sudah jujur sama kamu, sudah terbuka sama kamu, sudah apa adanya sama kamu. Kamu juga sangat mungkin udah transparan ya teman-teman sama orang ini. Jadi kamu tuh apa adanya, semuanya kamu ungkap sama dia, nggak ada yang kamu sembunyikan. Tapi ternyata di kemudian hari mungkin kamu baru menyadari ternyata ada yang dia tutupi, ada manipulasi, ada kebohongan dan sebagainya. Yang membuat di situ adalah ada luka dari rasa sakit gitu ya. Oh ternyata selama ini ada yang disembunyikan, ternyata selama ini tidak terbuka ya. Itu sangat mungkin mematahkan ya, atau menghancurkan hati kamu, kepercayaan kamu sama orang ini ya. Dan terjadilah sebuah perpisahan, di mana perpisahan itu sangat mungkin membawa kepada suatu perasaan kesadaran bahwa adanya suatu perasaan kerinduan ya. Jadi bisa saja orang ini sekarang tersadar kalau sejak pisah sama kamu, kok aku jadi kangen, kok aku jadi rindu. Nah ini adalah sebuah energi awal yang langsung terbuka. Kalau ternyata orang ini bisa saja pertandanya adalah sangat merindukan kamu, mencari-cari keberadaan kamu, gak ada kamu juga jadi yang galau ya. Lalu yang kedua, teman-teman, nah lihat nih gambarnya di sini jelas. Di sini ada dari energi si Divine Feminine yang memberi batasan. Artinya ya, sudah dianya nyariin kamu, dianya kangen sama kamu, dan semenjak ada perpisahan itu atau kepercayaan itu yang sudah dihancurkan, akhirnya mungkin banget kamu menarik diri ya. Kamu menarik diri dan sudah tidak ada lagi yang namanya apa ya, Sora bilangnya ya, sudah menarik diri sehingga kayak kamu bikin border, kamu ngindar dari dia. Mungkin banget kamu blok dia gitu loh ya. Atau kamu ketika dia nyari, kamu juga nggak bales gitu ya. Atau kamu bersembunyi sehingga dia tuh nggak tahu keberadaan kamu di mana gitu ya. Dia mau stalking kamu juga kayak susah gitu loh ya. Terbatas informasi yang bisa dia tahu gitu ya. Kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat, kamu tuh sudah banyak kayak trauma ya. Trauma penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa kekhawatiran. Di satu sisi ya, dianya pun sangat mungkin pingin merich kamu, pingin nyamperin kamu, pingin menghubungi kamu lagi atau koneksi lagi sama kamu. Itu ada satu ketakutan dan kekhawatiran ya. Mungkin takut tidak diterima, mungkin khawatir kamu nggak mau dia. Jadi di sini ada ketakutan dan ada kekhawatiran ya. Kita lihat lagi, ada energi apa di sini. Di sini juga ada energi dari orang ini. Kalau Sora lihat ya, sekarang baru bisa melihat ya, dan memandang lebih dalam ke hatinya dia sendiri ya. Jadi kayak Sora lihat di sini, orang ini tuh jadi kayak lebih bisa mengerti dan memahami dan menghadapi dirinya sendiri ketika nggak ada kamu ya. Betapa
beliefs atau betapa trust atau betapa keyakinan adalah suatu harga yang sangat mahal yang harus dibayar ya. Jadi di sini ada energi di mana orang ini adalah orang yang kalau Sora bilang ya, sekarang baru bisa melihat dengan jelas apa sih harganya dari sebuah nilai kepercayaan, sebuah nilai kesetiaan, sebuah nilai loyalitas, keterbukaan, kejujuran, keapa-adaan ya. Dan semakin berjalan dengan waktu, mungkin di sini juga sudah banyak dari kalian yang sudah punya intuisi dan meyakini intuisi kalian bahwa berjalan dengan waktu kalian akan bisa melihat bahwa kayak intuisi kalian bilangnya kayak ini adalah masalah waktu ya. Mungkin sebelumnya orang ini punya ego, punya pride yang kayak nggak mungkin lah aku tuh kecarian kamu dan sebagainya. Tapi kamu yakin ya, di sini ada satu keyakinan kamu sama waktu bahwa dengan waktu orang ini akan bisa memahami, dengan waktu juga ada mungkin hukum karma yang bisa tertuai ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat ya, orang ini akhirnya ya banyak yang sekarang fokusnya ke arah finansial, fokusnya mencari abundance, fokusnya mencari finansial yang jelas-jelas mungkin bisa dia raih dan mungkin bisa dia gapai ya. Kenapa? Karena kan di sini kalau Sora bilang tadi, dia merasa kayak kok kamu tidak bisa merespon aku atau kamu mungkin memilih bersembunyi dari dia. Teman-teman, sebenarnya orang ini itu sudah punya suatu ancang-ancang siap-siap buat yang namanya perubahan ya. Mungkin saja dia itu berubah keputusan, mungkin saja dia berubah pemikiran, bisa saja dia berubah perasaan, bisa juga berubah pendirian. Mungkin di awal dia yakin mau jalan, mau tinggalin kamu, dia juga mungkin yakin dan percaya kayak kalau gak ada kamu aku yakin lah ya bisa keluar dari hidup kamu gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ya itu tidak bisa gitu loh ya. Kayak orang ini tuh kayak mau menjauh dari kamu, tersadar kalau sebenarnya yang harusnya terjadi adalah energi adanya perubahan dari orang ini. Jadi orang ini sebenarnya adalah orang yang tersadar kalau dia itu harus berubah teman-teman ya. Kenapa? Dia ada sisi buat energi jalan. Kalau dia mau kembali sama kamu, itu harus ada sebuah perubahan. Tadinya dia berpikir dia ingin menjauh daripada kamu, ya. Dan dia tadi sebelumnya merasa bisa, tapi ternyata sekarang berubah pikiran, berubah arah, ya. Kenapa sih kayak gitu, Sora? Orang ini tuh banyak loh, teman-teman, yang mendapatkan pesan-pesan dari alam bawah sadar dia, ya. Jadi kalau Sora di sini banyak, ya, yang sangat mungkin bermimpi, ya. Sangat mungkin banget bermimpi soal kamu, bermimpi soal koneksi di antara kalian, bermimpi banyak hal. Kalau Sora di sini mimpinya itu mungkin banget tentang komunikasi sama kamu, tentang hubungan sama kamu. Jadi banyak mendapatkan pertanda dari semesta melalui mimpi ya. Jadi itu adalah sesuatu di bawah alam sadarnya. Ya. Bentar kita coba lihat. Ada mimpi apa yang mungkin dia dapatkan kode mimpinya. Yang pertama teman-teman, di sini dia dapat kode mimpi ya bahwa dia itu sebenarnya seharusnya bisa bijak dalam menjalankan suatu hubungan. Di sini adalah ada nilai tentang kebijaksanaan, tentang nilai optimisme, tentang nilai memandang ke arah yang lebih ke depan gitu ya. Seharusnya setiap tindakan itu dipikirkan dengan benar-benar dengan bijaksana ya. Dan di sini juga ngomongin soal aksi ya. Jadi seharusnya bukan cuma duduk diam, tapi harusnya ada aksi gitu ya. Jadi benar-benar memahami apa sih hukum sebab dan akibat juga dari suatu perilaku ya. Dan di dalam mimpinya itu teman-teman, dia itu tuh kayak mimpi terus kayak masih debat sama kamu, masih berantem sama kamu, masih ribut sama kamu. Jadi di sini jelas ya, ada mimpi yang mungkin merasa bersalah, masih kebayang-bayang terus keributan atau perdebatan di antara kalian. Itu seperti dalam tanda kutip ya, sesuatu yang menghantui dia, karena dia tahu harusnya secara bijak gimana sih menyelesaikan situasi dan keadaannya ya. Dan di sini juga dia mendapatkan suatu pertanda mimpi kalau dia itu banyak pasif dan tidak melakukan apapun soal hubungan kalian. Jadi di sini kayak
Dia diberikan gambaran mungkin saja dia berada dalam situasi-situasi yang dia stagnan, gak bisa bergerak. Dia melihat dirinya dia sendiri itu seperti terperangkap mungkin dalam suatu situasi, keadaan atau tempat tertentu yang dia tidak bisa bergerak. Jadi di sini ngomongin soal apa? Ya ngomongin soal sikap pasifnya dia. Mungkin saja dia diem banyak ya, kayak mau melangkah sama kamu tapi ragu-ragu gitu ya. Harusnya kan ini ada satu langkah gitu ya. Jadi kayak banyak juga mimpi-mimpi yang berasal dari intuisinya dia. Ya, soal hubungan kalian. Kalau soal di sini juga banyak ini sih mimpi soal komunikasi sih gitu. Jadi kayak harusnya ada komunikasi, itu yang memang dia dapatkan dari alam bawah sadar dia. Ya. Dan di sini kayak dia ngerasain di mimpi, di dirinya gitu ya. Dia itu seperti melewatkan banyak hal-hal positif atau hal baik yang sudah kamu berikan sama orang ini. Jadi kayak orang ini tuh ngerasa kayak kok aku banyak melewatkan hal-hal yang positif yang baik dari kamu ya. Itu kalau yang sore lihat ya. Energi dari seseorang yang seharusnya meyakini bahwa harusnya dia bisa gitu loh ya, mengambil segala kebaikan dari kamu. Dan ini tuh seperti energi yang dia rasakan ini adalah seperti sebuah musim gitu ya. Dia itu seperti merasa begitu banyak kehilangan, seperti daun yang gugur. Dia juga merasakan begitu banyak kehilangan yang mendalam, ya. Sementara kalau yang Sora lihat, ya, dia itu sadar dari sebuah kehilangan tersebut, ya, dari sebuah hal-hal yang gone itu ada suatu proses di mana itu jadi pembelajaran buat dia, teman-teman. Pembelajaran buat dia semakin mendapatkan pencerahan ya, mungkin soal perasaan dia sendiri, soal bagaimana pemikiran dia sendiri. Dan ini adalah sesuatu proses yang harusnya apa yang terjadi di antara kalian itu jadi harusnya suatu pembelajaran, bukan sesuatu yang justru membawa kepada kemunduran. Artinya gini, dari proses kehilangan dia belajar menjadi adanya namanya proses perkembangan secara personal dan adanya namanya harapan. Dan proses yang terjadi di antara kalian juga membuat dia tuh tahu ya, kalau dia masih menginginkan kamu kembali atau dia menginginkan kehidupan dia ada perubahan, dia itu harusnya bisa bikin gebrakan ya. Kita lihat ciri-ciri singkat aja siapa sih orang ini. Orang ini adalah orang yang memang sedang ya dalam suatu situasi merubah atau menjalankan keseimbangan ya. Jadi mungkin sedang mencari finansial, mencari personal biar lebih seimbang. Tapi intinya orang ini sedang menjalankan roda karma yang berputar buat dia apapun itu. Ini juga bisa menandakan bahwa kamu sangat mungkin terkoneksi sama orang ini secara secara karma gitu ya. Dan kalau Sora lihat sekarang pikiran dia itu terbagi semua ya. Antara belum bisa let go kamu, antara mikirin tentang hal-hal abundance gitu ya. Orang ini tuh memang sering sekali ceroboh ya. Orang ini bisa saja ceroboh, foolish kayak gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Terus habis itu dia juga bisa saja seseorang yang kelihatannya cuek, kelihatannya orangnya suka juga mencoba hal-hal baru. Ada sisi curious di dalam dirinya dia gitu ya. Dan di sini juga ada energi, tapi di satu sisi orangnya bisa sangat sensitif atau perasa, meskipun kelihatannya cuek. Tapi sebenarnya kalau masalah hati itu ada situasi yang dia itu perasa ya. Dia mungkin saja tidak terbuka sejujur-jujurnya soal perasaan dia ketika dia sama seseorang. Sekarang kita coba lihat ya, kenapa dia itu sekarang tersadar kalau kamu adalah sumber bahagianya dia. Ya, baru tersadar dan paham. Yang pertama lagi ya, waktu semakin membuktikan banyak hal buat dia. Kalau Sora lihat banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang membawa dia kepada suatu pemahaman. Dia itu butuh kamu, dia butuh cinta kamu, butuh sayang kamu, butuh keberadaan kamu. Dan di sini sangat mungkin ada energi kerinduan yang sangat mendalam. Dan ketika tidak ada kamu, ada rasa sebuah kekosongan yang tadi Sora sudah bilang. Kenapa sih? Karena ternyata kamu bukan cuma jadi pasangan buat dia gitu loh. Kamu tuh juga seorang sahabat buat dia, teman baiknya dia, teman curhat, teman diskusi, teman gibah, teman saling nolong, teman. Intinya juga kalian tuh sahabatan sebenarnya dari awal ya. Dan kayak kamu adalah seseorang yang selalu motivasi dia untuk dia bisa, dan dia harus berani gitu loh.
Jadi kamu tuh orang yang selalu mendukung dia untuk bisa ngadepin segala-galanya gitu ya. Kamu yang membuat dia tuh jadi bisa lebih berani dalam melangkah ngambil satu tindakan. Dan sekarang baru tersadar gitu ya, kalau ternyata dia itu ada satu perasaan cinta sama kamu sebenarnya. Mungkin sebelumnya dia berpikir, ah masa sih aku secinta itu sama kamu? Mungkin enggak kali, aku cuman nggak benar-benar gimana ya, suka. Tapi dia tuh nggak sebenarnya sebelumnya tidak berekspektasi kalau ini adalah bentuk cinta gitu ya. Sora, kita coba lihat dulu cepet aja ya, apakah memang ada isu lain dalam perpisahan kalian selain adanya kepercayaan yang hancur ya. Di sini memang ada situasi di mana ada transformasi yang tidak kunjung datang. Jadi sangat mungkin banget di sini ada hal-hal yang sudah lama mungkin jadi keributan kalian, atau hal yang sudah kamu komplain, sesuatu yang negatif. Mungkin dia sudah berjanji mau ada perubahan, tapi perubahan itu pada akhirnya tidak pernah datang gitu ya teman-teman. Dan di sini kayak ada energi di mana banyak hal itu yang kamu sangat mungkin banget capek, lelah gitu ya, untuk membuat orang ini tuh paham, memahami dan tersadarkan gitu ya, tersadarkan dan tercerahkan. Nah, orang ini tuh banyak banget gitu loh ya, yang setiap kali kamu harus selalu ngingetin dia banyak hal, pentingnya ini, pentingnya itu, relationship kalian seperti apa. Dan itu adalah seperti, kalau Sora lihat adalah sesuatu yang kayak dia itu susah untuk sadarin itu teman-teman ya. Dan ada beberapa yang di sini tambahnya LDR gitu ya, jarak itu jadi sulit gitu ya. Jadi sangat mungkin banget di sini ya, dia jadinya mungkin cari yang lain, cari backup dan sebagainya. Kenapa dia memahami kalau kamu adalah sumber kebahagiaannya dia? Dia baru merasakan dan bisa memahami kalau kamu tuh sebenarnya adalah partner hidupnya dia ya. Kamu tuh kayak adalah seseorang yang bisa bikin dia stabil, seseorang yang bisa support dia. Selain daripada itu, dia merasakan jiwanya dia itu terkoneksi sama kamu ya. Jadi memang kayak jiwa kalian itu seperti terpaut ya, seperti terkoneksi secara spiritual juga, sehingga pertemuan kamu sama dia itu bukan pertemuan yang memang tidak sengaja. Segala sesuatu itu memang ada alasannya. Dan meskipun mungkin sekarang kalian nggak sama-sama pun, ada energi terkoneksi yang seperti selalu terhubung. Jiwa kamu nyari dia dan sebaliknya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dari mana ya. Orang ini juga kehilangan seseorang yang selalu memberi sama dia. Nggak harus hal yang mahal ya, tapi kamu mungkin beliin dia barang ini, barang itu gitu ya. Atau bahkan kamu memberikan juga waktu kamu. Intinya kamu tuh banyak memberi sih kalau Sora lihat di sini ya. Dan dia kehilangan seseorang yang selalu memberi untuk dia. Dan kalau Sora lihat, kamu tuh sebenarnya adalah seseorang yang selama ini selalu dia impikan. Jadi ketika tidak ada kamu, sebenarnya di sini ada energi kehilangan dari mimpi yang tidak bisa dia gapai lagi karena kamu sudah menjauh dari dia teman-teman ya. Dan semakin terasa sakit ketika kamu nyuekin dia, karena di sini banyak dari kalian yang juga masih nyuekin dia ya. Sedangkan hasrat dia sama kamu tuh masih sangat tinggi. Sudah nggak bahagia, kepikiran terus, sering bermimpi juga sama kamu. Banyak loh yang akhirnya hasrat tidak tersalurkan secara batin dan fisik, akhirnya sering bermimpi ya. Ada yang akhirnya melarikan diri dengan kumpul-kumpul, hangout sama temen supaya bisa ngelupain beban ini dan itu ya. Kamu berdiri dengan seorang energi divine maskulin, dan di sini ada energi dari Venus over. Artinya si orang ini sudah jelas pingin menawarkan perasaan kembali sama kamu, pingin menawarkan menjalin cinta lagi sama kamu gitu ya. Tapi Sora, apakah kalau dia layak diberikan sebuah kesempatan ya? Di sini kita ambil satu kartu. Teman-teman, di sini ada sesuatu positif yang akan bisa datang. Artinya apa? Ada sesuatu yang sangat mungkin bisa positif pada akhirnya. Walaupun memang ini juga balik lagi tetap proses, karena dia tuh punya sisi playful juga di sana, sisi kekanak-kanakan juga di sana. Tapi kalau dibilang apakah mungkin dia berubah, teman-teman, di sini ada sesuatu memang soal hal yang real. Jadi memang pelan-pelan
ya, akan bisa dibangun, tapi memang nggak bisa cuma dengan omongan, memang harus dia buktikan gitu ya. Kalau yang Sora lihat, salah satunya memang dia itu ingin seriusin kamu dengan membangun finansial yang baik gitu loh ya. Ada komunikasi yang sangat ingin dia sampaikan ke kamu ya teman-teman, dan dia ingin menjadi orang yang jujur. Jadi kalau kamu tanya dia itu maunya seperti apa, kalau yang Sora lihat di sini ada satu keniatan dia pingin jujur ya. Apalagi juga mungkin di sini anggota keluarga dia juga banyak yang mungkin memberitahukan dia realitanya seperti apa ya. Keluarga dia juga mungkin dukung kamu, yuk positifnya sama si itu aja, buat apa sama yang lain-lain lagi ya. Dan dia itu sebenarnya ingin meninggalkan apa yang sudah berlalu. Artinya orang ini adalah punya energi, pingin jujur sama kamu, pingin komunikasi sama kamu, dan pingin melepaskan apa yang lalu. Kenapa? Karena balik lagi yang tadi Sora sudah bilang, dia butuh kamu jadi life partner, dan dia sekarang tidak bahagia tanpa kamu. Apalagi masih ada hasrat yang kuat. Magnetnya sangat dalam, magnet tarik-menarik di antara kalian. Tuh kan? Dia tuh pengen terkoneksi sama kamu secara batin dan secara fisik ya. Sora, hubungan ini kalau dilanjutkan apakah akan baik bagi kami? Ada energi, teman-teman, sabar ya. Semua ini ada keputusan di tangan kamu. Kenapa? Kamu sendiri pun masih areanya abu-abu ya. Kamu tuh masih nggak yakin mau terima orang ini apa enggak ya. Kamu tuh kayak takut disakitin lagi gitu ya. Wajar sih gitu ya, wajar banget gitu. Kamu takut disakitin. Oke, teman-teman, mungkin kalaupun kamu nggak terima dia balik, mungkin kalian bisa coba jadi teman dulu ya, jadi sahabat dulu aja, balik seperti dulu. Nah, sambil ketika berteman itu barulah kamu coba lihat lagi. Kamu fokus dulu sama diri kamu, nggak apa-apa. Daripada kamu bingung, bilang sama dia kalau dia mau balik, ya udah kita temenan dulu aja. Aku mau fokus dulu sama diri aku, bikin diri aku self love dulu, bikin diri aku bahagia dulu. Sambil kan kamu bisa lihat teman-teman, apa sih yang bisa dia buktikan sama kamu ya. Oke, memang kamu pun harus menyembunyikan dulu perasaan kamu. Kenapa sih gitu Sora? Masa aku suruh tahan-tahan perasaan? Pada akhirnya supaya kamu nggak bingung, kamu harus menekan dulu perasaan itu supaya kamu bisa lihat dulu warna aslinya dia. Kamu kan banyak ketakutan. Ya kasih dia waktu gitu loh ya. Oke, kasih dia waktu gitu. Kesannya kok kayaknya kejam ya, orang mau minta maaf tapi kita nggak terima. Bukan kayak gitu. Kalau sholat di sini lebih kepada kepercayaan itu kan memang dibangun dan butuh waktu gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat kalau kamu masih takut, kasih diri kamu sendiri waktu dan kasih diri dia waktu untuk membuktikan sama kamu gitu loh ya. Jadi kayak biarlah waktu ini jadi sebuah pembuktian ya, untuk benar-benar memastikan apakah memang kita sekarang benar-benar sudah bisa jadi pasangan yang sah. Jadi temenan dulu aja sambil lihat waktu, kamu fokus sama diri kamu, lihat apakah ada perkembangan lebih baik dari dia. Kan fair ya, kalau ternyata lebih baik ya kasih kesempatan. Intinya gitu. Kapan Sora dia datang ke aku? Perlahan tapi pasti. Ya dia itu orang yang penuh dengan perhitungan. Jadi mungkin bisa makan waktu bulanan gitu ya. Karena apa? Dia seorangnya tuh perhitungan kalau ngambil langkah. Jadi nggak asal jalan ya. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Itu bisa personal reading ya. Terus di sana juga kamu bisa lihat alat-alat pembacaan, mungkin mau beli barang dan sebagainya. Kita lihat dulu di sini ada astrologinya apa ya yang terbuka. Ada Libra, Scorpio, Gemini lagi, Cancer lagi, wow. Leo dan ada Virgo. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba untuk alfabet yang terbuka. Oke, aku susun dulu ya. Nanti abis ini aku bacain. Teman-teman, kamu liburan kemana? Coba tulis, bagi-bagi info. Yang happy-happy, liburan kemana atau mudik atau gimana gitu mungkin ya. Nah, POMPUFYRGMHAQINF.
Ingat ya, 1, 2, 3 pause. Teman-teman sekalian, Sora mau pamit. Sora juga mau bilang untuk yang merayakan Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kamu bahagia di hari Lebaran ini, berkumpul bersama dengan keluarga dan orang terkasih. Buat kekurangan Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. Jangan lupa juga main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.